Halo Sobat Mupi, apa kabar? Kali ini Mimin hadir kembali untuk Sobat Mupi semua. Karena Mimin gak mau kalian nunggu terlalu lama. Kayak cewek yang ngasih harapan tanpa kepastian. Oke Sobat Mupi, Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 42. Namun sebelum itu tekan dulu dong tombol subscribe-nya agar channel Mimin segera mencapai 10.000 subscriber. Dan buat yang mau sedekah kopi, link terakhir udah Mimin simpan di deskripsi. Oke lah Sobat Mupi, tanpa lama-lama lagi, ayo kita meluncur, gaskeun. Kinan yang telah berhasil membuat pil tersebut pun langsung memperlihatkannya kepada penjaga Tiemo. Penjaga Tiemo, ini adalah pil yang aku buat. Ucap Kinan, tiba-tiba suara gelak tawa terdengar dari mulut Zenkun karena melihat pil yang dibuat Kinan berwarna hitam pekat. Dirinya tertawa sambil berkata, "Hahaha, Junior Kinan, pil jenis apa yang kau buat? Itu bahkan tidak memiliki satu awan pun. Kau bahkan tidak bisa mencapai kelas Sing tingkat 1 dengan ini." Tidak hanya Zenkun, Chen Ying yang merasa dirinya telah menang, ia pun memaksa Kinan untuk mengakui kekalahannya. "Kinan, kau sudah kalah sepenuhnya. Sekarang waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu dan melakukan 3 kali koutou," ucap Chen Ying. Tapi Kinan membalas ucapan mereka berdua dengan berkata, "Siapa bilang aku kalah? Kontes ini pemenangnya tidak lain adalah aku." Chen Ying kemudian berkata lagi, "Kinan, apa kau mencoba membuat dirimu terlihat bodoh?" Kinan kemudian menjawab perkataan Chen Ying dan mulai memperlihatkan bentuk asli dari pil tersebut. "Ketidaktahuan kalian membuatku sangat meragukan standar alkemis di puncak Chaomu. Apa kalian tidak pernah mendengar pil di dalam pil?" Para saksi yang mendengar ucapan Kinan dan melihat kejadian langka yang dibuat Kinan, mereka sangat terkejut. Pil di dalam pil, normalnya hanya alkemis kelas Sing tingkat 6 atau lebih tinggi yang bisa membuatnya dengan menggunakan sisa cairan untuk membentuk cangkang di sekitar pil sebelum itu terbentuk. Dengan cara itu, kekuatan yang meluap dari pil bisa dicegah dan menghindari perhatian dari seorang ahli yang menginginkannya, ucap para penonton di sana yang melihat kejadian tersebut. Di sini pil Kinan mulai terlihat dengan jelas. Cangkang hitam yang awalnya menyelimuti pil tersebut saat ini perlahan menghilang. Para kerumunan kembali dikejutkan oleh Kinan. Mereka seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Pil di dalam pil kelas Sing tingkat 5. Bagaimana mungkin Kinan belum pernah belajar tentang alkimia di puncak Chaomu loh?" ucap mereka. Kinan pun lalu menjawab keraguan mereka dengan berkata lagi, "Pil di dalam pil kelas Sing tingkat 5? Maaf, ini bukan penampilan yang sebenarnya." Setelah berkata seperti itu, pil tersebut pun lalu berubah bentuk kembali. Hal ini bahkan membuat Zenkun yang awalnya menertawakan Kinan, dirinya saat ini bahkan tidak percaya Kinan bisa melakukan hal ini. Feel fenomena langka. Feel dengan level yang sama dibagi menjadi 3 ranah, yaitu beraroma langka, fenomena langka, dan spiritualisasi. Dan Kinan bisa membuat pil klasing tingkat 5 dengan fenomena langka. "Apa ini lelucon?" gumamnya. Kinan lalu menghampiri Zenkun dan Chen Ying lalu bertanya, "Chen Ying, Zenkun, menurut kalian siapa yang pada akhirnya memenangkan duel ini?" "Apakah ada yang perlu dikatakan lagi? Tentu saja kau pemenangnya," ucap mereka berdua. Setelah itu tiba-tiba seseorang yang dipanggil dengan utusan Zhu tiba-tiba muncul dan berkata, "Siapa yang membuat pil Lunar Fire ini?" Ia kemudian menghampiri Cheng Yin dan berkata kepada Cheng Yin, "Cheng Yin, kau juga di sini. Sepertinya orang yang membuat pil Lunar Fire itu adalah kau." "Memang benar, saudaramu memiliki bakat alkimia yang luar biasa, dan kau sebagai adiknya juga tidak kalah berbakat." "Itu bukan aku," jawab Cheng Yin. Namun Tetua Zhu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Chen Ying. "Jangan merendah begitu. Sebagai seorang penjaga, bagaimana kalau aku menunjukmu sebagai murid pengadilan Chaomu?" ucapnya lagi. Penjaga Tiemo pun menghampiri Tetua Zhu dan memberitahu jika yang membuat pil tersebut adalah Kinan. "Utusan Zhu, orang yang membuat pil itu sebenarnya Kinan." Tetua Zhu lalu menoleh kepada Kinan dan memanggil nama Kinan dengan penuh rasa ketidakpercayaan. Kinan? Kinan mencangkupkan tangannya dan mengucapkan salam. "Salam senior." Kemudian penjaga Tiemu di sini berkata lagi kepada Tetua Zhu, "Utusan Zhu, Kinan memenangkan ujian ini. Secara teori, kita harus memberinya hadiah. Tapi dia bukanlah murid dari puncak Chaomu kita." Para penonton di sini pun berteriak, "Berikan itu harus diberikan. Kita bukan hanya akan menilai Kinan sebagai alkemis kelas Sing tingkat 4.
kita juga akan merekrutnya menjadi murid khusus puncak Chaomu, ucap mereka. Tetua Zhu lalu menghadap kepada Kinan, ia lalu mencangkupkan tangannya dan berbicara dengan sopan kepada Kinan. Teman kecil Kinan, kalau kau bersedia menjadi murid khusus puncak Chaomu, kau bukan hanya akan bisa melihat buku-buku kuno alkimia, kau juga bisa mendapatkan sumber daya herbal. Dan itu tidak akan mempengaruhi kultivasimu di puncak duanmu. Jadi tolong pikirkan itu. Maaf senior, tapi aku tidak punya niat semacam itu. Jawab Kinan menolak ajakan dari Tetua Zhu. Tetua Zhu pun tidak mempersoalkan tentang penolakan Kinan, namun ia meminta Kinan untuk menerima token puncak Chaomu sebagai hadiah. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau bergabung, tapi kau harus menerima token puncak Chaomu ini. Kinan lalu menoleh ke arah penjaga Tiemu dan berkata, "Penjaga Tiemu, terima kasih atas kebaikanmu sebelumnya. Pil Lunar Fire ini aku berikan padamu. Ini." Setelah memberikan pil tersebut, Kinan pun bergegas pamit pergi bersama Lin Xiaoyu dan Leng Xiaosong. "Penjaga Tiemu, ingatlah jangan berikan pil ini kepada orang lain," ucap Kinan sebelum pergi. Setelah Kinan pergi, tiba-tiba datang seseorang dan berkata, "Kenapa semua orang berkumpul di sini?" Orang yang datang ternyata seorang Master Aula yang bernama Jin. Master Aula Jin pun lalu bertanya, "Ada ribut-ribut apa ini?" "Itu, siapa yang membuat pil itu?" "Chen Ying, apa itu kau?" Tetua Zhu lalu menjawab pertanyaan dari Aula Master. Jika yang membuat pil tersebut adalah Kinan. "Aula Master, pil itu dibuat oleh Kinan." "Kinan? Penjaga Tiemu, cepat tunjukkan pil itu padaku," ucap Tetua Zhu. Master Aula Jin pun meminta Tiemu untuk menunjukkan pil itu kepada dirinya. Namun setelah Master Aula Jin melihat pil itu secara langsung, ia sangat terkejut. Ini pil klasing tingkat 5 dengan spiritualisasi," ucapnya. Kemudian ia pun segera memerintahkan semua orang untuk mencari Kinan dan membawanya kepadanya. "Semuanya, dengarkan perintahku. Pergi dan segera bawa Kinan kembali. Pastikan untuk membujuknya agar bergabung dengan puncak Chaomu," perintahnya. Sedangkan di tempat lain, Kinan tengah berbicara dengan Lin Xiaoyu dan Leng Xiaosong. "Aku tahu kalian berdua pasti penasaran. Kenapa aku tahu bagaimana membuat pil dan aku tidak akan membohongi kalian berdua. Kali ini saat aku pergi ke tanah mistis Martial Ancestor, aku beruntung bisa mendapatkan warisan tentang pil alkimia. Meskipun aku mendapatkan keberuntungan dalam hal alkimia, tapi aku masih akan tetap fokus dalam bela diri di masa depan. Lin Xiaoyu, bagaimana kalau aku mengajarimu tentang alkimia? Dengan begitu kau bisa bersinar dalam hal alkimia," ucap Kinan. Namun di sini Lin Xiaoyu menjawab perkataan Kinan dengan berkata, "Senior, aku tidak memerlukan metode alkimiamu. Aku ingin membuat jalanku sendiri." Kinan yang mendengar jawaban dari Lin Xiaoyu pun tersenyum dan berkata, "Bagus, kau sangat ambisius." Setelah perbincangan singkat tersebut, Lin Xiaoyu dan Leng Xiaosong pun pergi meninggalkan Kinan. "Kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi." "Ya, pergilah dan lakukan pekerjaan kalian," jawab Kinan. Setelah mereka berpisah, tiba-tiba dari belakang Kinan terdengar suara yang berkata, "Kinan, kau benar-benar luar biasa." Ternyata orang yang berbicara tidak lain adalah Putri Miao Miao. Putri Miao Miao pun lanjut berkata, "Seluruh puncak Chaomu telah tergila-gila padamu. Jujur saja pada putri ini, apa kau mendapat warisan dari Demonic Court Highness?" "Ya, aku mendapat panduan pil yang disebut Uniconventional Pil Almanac," jawab Kinan. Kemudian Putri Miao Miao mendekati Kinan sambil menyodorkan tangannya, kemudian berkata lagi, "Kalau begitu, bukankah kau harus menyerahkannya pada putri ini? Dengan bantuan dari almanak itu, putri ini bisa mengalahkan Chen Fei dengan mudah." Kinan lalu membalas ucapan Putri Miao Miao. "Itu gampang, tapi aku punya syarat," ucap Kinan. "Syarat apa?" tanya Putri Miao Miao dengan ekspresi kesal. "Itu sangat sederhana. Kau hanya perlu memberiku 30 pil tingkat Yue setiap bulan," jawab Kinan dengan senyuman. Mendengar jawaban Kinan, Putri Miao Miao makin kesal. Ia kemudian menarik baju Kinan dan mengomeli Kinan. 30? Tidak mungkin. Paling banyak 5 sebulan. Kinan, dasar bajingan. Tidak tahu terima kasih. Jika bukan karena putri ini, kau pasti sudah mati beberapa kali. Dan kau masih menuntut 30 pil? "Setidaknya 20 deh. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa," jawab Kinan yang seakan tidak peduli dengan kekesalan Putri Miao Miao. Dan karena tidak ada pilihan lain, Putri Miao Miao pun setuju dengan syarat Kinan. Oke, 20 deh, 20. Cepat serahkan Unicorn Tional Pil Almanaknya sekarang."
Kinan pun lalu mengajari Putri Miao Miao. Putri Miao Miao di sini berkata, "Kau bahkan memiliki ingatan demonic Court Highness. Bagus. Dengan ini tidak akan menjadi masalah untuk naik peringkat menjadi pil alkemis tingkat 3. Ucap Putri Miao Miao. Setelah Putri Miao Miao berhasil mempelajari teknik alkimia, ia lalu berkata lagi kepada Kinan. "Benar Kinan, apa kau akan ikut bagian dalam kompetisi 16 puncak?" "Kompetisi 16 puncak?" tanya Kinan. Namun bukannya menjawab pertanyaan Kinan, Putri Miao Miao malah langsung pergi sambil berkata, "Periksa saja sendiri di misi kehormatan, aku akan kembali untuk mempelajari metode alkimia ini." Kinan hanya tersenyum mendengar ucapan Putri Miao Miao. Sedangkan di tempat lain, Jiang Bilan yang tengah mandi kembang 7 rupa yang saat ini masih merasa kesal kepada Kinan, ia kemudian dihampiri seseorang. Orang itu berkata kepada Jiang Bilan, "Shine, Shadow baru saja mengirim berita bahwa Kinan membuat sebuah pil kelas Sing tingkat 5 dengan spiritualisasi di puncak Chaomu." "Apa?" jawab Jiang Bilan terkejut. Setelah keterkejutannya itu, ia pun mendapatkan sebuah surat dan tak tahu apa isi surat tersebut. Namun di sini Jiang Bilan malah tersenyum licik dan berkata, "Kinan, jika kau berani berpartisipasi dalam kompetisi 16 puncak kali ini, kau pasti akan mati." Kembali ke Kinan, saat ini Kinan tengah melihat buku misi penghormatan yang berisi, semua kultivator di bawah ranah Martial Dominator bisa berpartisipasi dalam kompetisi 16 puncak. Peringkat pertama akan mendapat 1000 Primaris Stun dan 3 senjata Dominator. Mengetahui hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan, lalu Kinan pun berkata, "Jika aku mendapatkan peringkat pertama, aku bisa mempromosikan jiwa God of War ke tingkat D," ucapnya yang sangat semangat mengikuti kompetisi tersebut. Ketika Kinan sedang asik-asiknya membaca, tiba-tiba kesadaran ilahi Master Puncak Duanmu datang untuk memperingati Kinan. Kesadaran ilahi Master Puncak Duanmu di sini berkata, "Kinan, situasinya sudah berubah, dan aku takut kau sedang menjadi target. Jadi lebih baik kau tidak berpartisipasi dalam kompetisi 16 puncak kali ini." Kinan kemudian menjawab, "Terima kasih atas pemberitahuannya senior, tapi aku harus berpartisipasi. Percayalah, aku pasti akan kembali hidup-hidup." Master Duanmu dengan rasa khawatir pun tidak bisa mencegah Kinan, namun ia mengingatkan Kinan untuk selalu berhati-hati. Setelah kepergian dari kesadaran ilahi Master Puncak Duanmu, Kinan kemudian bergumam, "Masih ada 3 bulan sebelum kompetisi dimulai. Dalam 3 bulan ini, aku harus meningkatkan kekuatanku. Kebetulan, aku melihat sebuah tempat bernama 3 Pintu Dunia. Di peta, aku akan berlatih di sana selama waktu ini." Kemudian untuk meningkatkan kekuatannya, Kinan pun pergi ke puncak Diba. Di depan gerbang, Kinan kembali bergumam, "Selama kau berada di puncak Diba, kau akan ditekan oleh gravitasi. Tidak heran ini menjadi tempat berlatih yang terkenal." Namun ketika dirinya akan masuk ke dalam, penjaga mencegatnya dan berkata jika ingin masuk Kinan harus membayar dengan 1000 koin kontribusi. Dirasa mahal, Kinan pun mengurungkan niatnya karena dirinya tidak memiliki 1000 koin kontribusi. Namun di saat dirinya tengah bengong, memikirkan cara agar bisa masuk ke dalam puncak Diba, tiba-tiba terdengar suara gaduh yang berbunyi. "Apa kau sudah dengar? Saat 3 pintu terbuka kali ini, Ying Sunlong dan Su Wuheng akan masuk. Mereka berdua berada di peringkat 10 teratas dalam daftar penjaga. Aku takut mereka datang ke sini untuk kompetisi 16 puncak 3 bulan lagi." Setelah suara tersebut, Kinan juga mendengar suara yang berkata, "Hei, hei, jangan menghalangi jalanku." Orang yang berkata seperti itu tidak lain adalah Su Wuheng sang 10 peringkat teratas. Su Wuheng kemudian menatap Kinan. Ia pun berkata kepada Kinan, "Aku punya peraturan dalam radius 10 meter dariku. Siapapun yang kultivasinya berada di bawah lapisan kelima Martial Ancestor harus menjauh dariku. Sepertinya ini pertama kalinya untukmu. Jadi aku akan mengampunimu kali ini." Kinan yang tak tahu menau hanya diam dan membisu. Lalu dari arah belakang, seseorang yang bernama Ying Sunlong yang masih 10 peringkat teratas berkata, "Su Wuheng, kau benar-benar sombong dan kasar." "Ying Sunlong, sepertinya pelajaran yang aku berikan padamu terakhir kali masih belum cukup," jawab Su Wuheng. "Pelajaran apa? Biar aku beritahu, aku pasti akan menghajarmu dalam kompetisi 16 puncak 3 bulan lagi." "Aku menantikannya," balas Su Wuheng kembali. Setelah perdebatannya dengan Wuheng, Sunlong kemudian melihat ke arah Kinan dan bertanya, "Hah, adik, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Senior Ying, ini adalah pertama kalinya kita bertemu.
Aku ingin tahu apakah senior bisa memberitahuku aturan dalam 3 pintu. Tentu saja, tapi kau harus memberitahuku namamu, ucap Sunlong kembali. Namun sebelum Kinan menjawab, Wu Heng di sini berkata terlebih dahulu kepada Sunlong. Ying Sunlong, kau benar-benar membosankan. Apa kau harus mengingat nama orang yang lewat? Itu bukan urusanmu, bodoh. Balas Sunlong mengangkat tangannya dengan kesal. Ia lalu melihat ke arah Kinan lagi dan lanjut berkata, Adik, abaikan saja dia. Biarkan aku beritahu aturan 3 pintu. Setelah 3 hari, penjaga akan membawa kita ke 3 pintu. 30 perahu giok sudah disiapkan di depan 3 pintu. Dan hanya mereka yang mendapat perahu giok yang bisa memasuki 3 pintu. Jadi begitu, terima kasih atas informasinya senior. Jawab Kinan dengan mencakupkan tangannya kepada Sunlong. Setelah berterima kasih, Kinan pun lalu pergi meninggalkan Sunlong. Ketika Kinan sudah pergi, Sunlong pun tersenyum dan kembali berkata, Hahaha, aku tidak menduga Kinan juga akan datang ke sini. Perjalanan ke 3 pintu kali ini pasti menarik. Aku akan bersaing dengannya. Di sisi lain, Wu Heng terlihat sangat kesal. Ia mencengkram gelas dengan kuat dan bergumam, Kinan. Kerumunan kemudian berkata di sini, kalau aku tahu, aku pasti akan memberitahu dia aturan 3 pintu sebelum Ying Sunlong. Dengan begitu aku pasti menjadi temannya, ucap kerumunan. 3 hari kemudian di tempat yang sama, Sunlong menyapa Kinan. Junior Kinan, di sini, ucapnya. Tidak hanya Sunlong, Wu Heng juga telah tiba di tempat tersebut. Kinan dan Sunlong pun menatapnya. Kemudian Sunlong berkata, Junior Kinan, kau harus berhati-hati dengan Su Wu Heng. Dia punya kakak bernama Su Wentian. Sebelumnya dia memiliki kesempatan untuk menjadi calon sain, tapi karena kedatanganmu, harapan itu menjadi pupus. Aku mengerti, jawab Kinan yang memahami situasinya. Kemudian seorang penjaga datang dan berkata, aku adalah penjaga yang akan mengantar kalian, jadi ikuti aku. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat tujuan. Inilah 3 lapis gerbang. 3 lapisan gerbang ini dibangun oleh Martial Dominator Tanah Suci Azure Dragon yang gagal mencapai ranah Martial Highness di masa lalu. Dia menggunakan semua energi dan harta karunnya untuk membangun tempat ini dengan tujuan untuk menempa para murid di generasi masa depan. Setelah mendapatkan kapal, ingatlah bahwa di balik gerbang ini setiap langkah maju akan sangat sulit, tapi manfaatnya juga akan meningkat. Setelah memasuki pulau, kalian memiliki waktu 4 bulan. Jika seseorang keluar lebih awal, mereka yang masih tertinggal bisa terus melanjutkannya. Baiklah, sekarang waktunya untuk mengambil kapal kalian, ucap sang penjaga. Kinan pun bergumam, menarik. Kemudian dengan cepat para kostentan pun segera melompat ke arah kapal yang telah tersedia. Kinan yang tidak kebagian kapal kemudian melihat seseorang yang sudah menaiki kapal. Ia pun melompat ke arah kapal yang berisi orang tersebut. Kinan, apa kau mau mencoba merebut kapalku? Ucap orang itu. Kinan kemudian menyerangnya. Orang itu berkata, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kerja bagus, balas Kinan. Namun orang tersebut harus legowo karena Kinan nyatanya berhasil merebut kapal itu darinya. Kinan kemudian mulai menjalankan kapalnya. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba muncul sebuah es di hadapannya. Sehingga kapal tersebut terhenti sejenak. Kinan pun bergumam, dari mana es ini datang? Tiba-tiba muncul Wu Heng di sebelah Kinan dan berkata, bukankah aku sudah bilang, orang yang kultivasinya di bawah lapisan ke-5 Martial Ancestor tidak diizinkan berada dalam radius 10 meter dariku. Bahkan jika kau calon sain, aku tidak akan memaafkannya. Berhenti bicara omong kosong, maju sini jika kau memang mempunyai kemampuan. Balas Kinan menantang Wu Heng. Mereka berdua pun melompat dari kapalnya masing-masing untuk saling serang. Di sisi lain, Sunlong yang melihat pertarungan Kinan dan Wu Heng, ia berkata, pertarungan luar biasa, itu sungguh luar biasa. Kembali ke pertarungan. Wu Heng yang merasakan Kinan memang berbakat, ia lalu bergumam. Selain fakta bahwa kekuatan Kinan sangat tirani, itu membuatku semakin tidak boleh membiarkannya memasuki gerbang dan meningkatkan kultivasinya. Ia pun lalu menyerang Kinan dengan jurus esnya. Kinan di sini mencoba menahan serangan Wu Heng. Kinan cukup kewalahan dan merasa jika kekuatannya masih di bawah Wu Heng. Ia lalu bergumam, ini buruk, ada celah yang sangat besar antara kekuatanku dan Su Wu Heng. Jika kita terus bertarung, aku khawatir aku akan terluka parah. Merasa dirinya terancam, Kinan pun di sini mencoba menggertak Wu Heng. Su Wu Heng, kau dan aku tidak memiliki masalah. Jika kau terus menggangguku, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Ia lalu mengeluarkan jurus andalannya.
Namun Wu Heng ternyata berhasil menghindari jurus andalan Kinan. Kekuatan ini lapisan ketujuh Martial Ancestor, gumam Wu Heng. Kinan yang melihat celah untuk melarikan diri, ia kemudian segera bergegas pergi. "Cih, siapa yang ingin buang-buang waktu denganmu di sini?" ucap Kinan. Namun tampaknya Wu Heng takkan membiarkan Kinan kabur begitu saja. Ia lalu mengeluarkan Martial Soul-nya dan membidik Kinan. "Kau berani mempermainkanku, jangan lari," ucap Wu Heng kesal. Namun ketika Wu Heng akan melancarkan serangannya, Sun Long datang untuk menghentikannya. "Su Wu Heng, kau ingin melepaskan Martial Soul-mu? Apa kau tidak tahu malu?" ucap Sun Long. "Sun Long, aku sarankan agar kau tidak berisik," balas Wu Heng. Mereka pun akhirnya adu bentrok. Kinan pun say goodbye kepada Wu Heng dan berterima kasih kepada Sun Long. "Terima kasih atas bantuanmu, senior." "Ini masalah kecil, jangan khawatirkan tentang itu," jawab Sun Long. Namun Wu Heng ia merasa kesal kepada Kinan. "Kau beruntung kali ini, Kinan," ucapnya. Akhirnya Kinan pun berhasil sampai di 3 lapis gerbang, di mana ujian akan dilaksanakan. Penjaga gerbang pun berkata, "Sekali kalian menginjakan kaki di jalan ini, itu artinya ujian dari 3 lapisan gerbang secara resmi dimulai." Setelah penjaga gerbang berkata seperti itu, Wu Heng, Sun Long, dan yang lainnya pun tiba. Kinan melirik ke arah Wu Heng dan tersenyum tengil menyebut nama Wu Heng. Su Wu Heng." "Kinan, bukankah kau itu jenius tak terkalahkan? Apa kau berani bertaruh denganku?" tantang Wu Heng kepada Kinan. "Oh, apa yang ingin kau taruhkan?" tanya Kinan. "Itu sederhana. Selama kau bisa berjalan 300 langkah di dalam 3 lapisan gerbang, kau menang. Jika kau menang, aku akan memberimu 50 primaristun. Kalau kau kalah, biarkan aku menampar wajahmu, bagaimana?" ucap Wu Heng menjelaskan aturan taruhannya. Sun Long yang mendengar aturan Wu Heng sangat berat, ia lalu berteriak kepada Wu Heng. "Su Wu Heng, beraninya kau mengatakan itu? 300 langkah? Kenapa bukan kau saja sendiri yang melakukannya? Jika kau bisa berjalan 300 langkah, jangankan 50 primaristun, aku akan memberimu 200 primaristun." Bukan hanya Sun Long, para peserta lainnya pun merasa kesal kepada Wu Heng. Mereka juga berkata, "Su Wu Heng benar-benar berniat membulinya." Benar, dalam sejarah Tanah Suci Ajur Dragon kita, mereka yang berada di bawah ranah Martial Dominator hanya bisa mencapai 260 langkah, itu pun dengan bantuan banyak artefak. Mendengar bacotan tersebut, Wu Heng pun membalas ucapan mereka dengan berkata, "Meskipun aku tidak bisa melakukannya, tapi Kinan dikenal sebagai jenius tak tertandingi dan calon saint. Bukankah standarnya tidak boleh sama denganku? Tentu saja jika kau memang tidak punya kemampuan, kau bisa menolaknya." Kinan yang merasa tertantang dirinya tetap tenang. Namun ia berkata kepada Wu Heng, "Aku bisa bertaruh, tapi jika kau kalah, kau harus memberikanku 200 primaristun padaku, bagaimana?" Wu Heng pun menyetujuinya syarat Kinan tersebut. Kemudian ia bergumam, "Bagaimanapun, Kinan pasti tidak akan bisa mencapai 300 langkah. Jadi tidak masalah meskipun aku tidak punya 200 primaristun." Kemudian di sini penjaga gerbang berkata lagi, "Semuanya, bersiaplah untuk pergi. Setelah memasuki gerbang, ingatlah untuk tidak menggunakan kekuatan iblis atau kalian akan diledakkan oleh 3 lapisan gerbang." Wu Heng menoleh kepada Kinan dan berkata lagi, "Kinan, aku menunggu 300 langkahmu. Kalau begitu, aku menunggu kau menyerahkan 200 primaristunnya," balas Kinan. Mereka pun langsung masuk ke 3 lapisan gerbang dan terlihat ketika masuk ke dalam 3 lapis gerbang, mereka seakan ditekan oleh gravitasi yang kuat. Bahkan ketika Kinan melangkahkan kakinya, di langkah pertama saja ia juga merasakan gravitasi tersebut sangatlah berbeda. Ia merasakan jika gravitasi di tempat itu tidak bisa dianggap enteng. Kinan kemudian bergumam, "Sungguh gravitasi yang luar biasa, padahal ini hanya langkah pada. Sungguh gravitasi yang luar biasa, padahal ini hanya langkah pertama." Tiba-tiba, Master Aula Jin datang ke tempat tersebut. Para kontestan pun berkata, "Bukankah ini Aula Master Jin? Alkemis jenius Chen Fei juga ada di sini. Apa yang mereka lakukan di sini?" Master Aula Jin kemudian berkata, "Kinan seharusnya sudah memasuki 3 lapisan gerbang." Kemudian salah satu peserta di sini menjawab, "Kinan juga membuat taruhan dengan Su Wu Heng. Dia bilang dia akan pergi 300 langkah. Apa dia gila?" "Sudah aku bilang sebelumnya, Kinan itu orang yang sangat arogan. Jika bukan karena sedikit keberuntungan, bagaimana mungkin dia bisa berada di tempatnya hari ini?"
ucap dari Chen Ying. Adik jangan macam-macam, ucap sang kakak. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Jika aku tidak mendapatkan rahasia pembuatan pilnya, aku khawatir aku akan ditekan oleh Putri Miao Miao dan tidak akan ada ruang bagiku untuk berdiri, ucapnya lagi. Kemudian Master Aula pun menggunakan jurusnya untuk membuat sebuah layar untuk melihat Qinan dan yang lainnya. Mari kita lihat pertarungan antara Qinan dan Su Wuheng dulu. Yin Sunlong dan Su Wuheng sudah mencapai langkah 199 langkah. Orang-orang pun berkata, Yin Sunlong dan Su Wuheng benar-benar luar biasa. Mereka sudah mencapai 199 langkah dengan sangat cepat. Qinan baru mencapai 183 langkah sekarang dan sepertinya dia akan runtuh, ucap mereka. Qinan yang saat ini sangat merasa berat, ia pun berkata, "Hah, apa? 199 langkah?" Wuheng kemudian melihat ke arah Qinan dan berkata, "Qinan, kau lambat sekali. Apa kau berani melewati gerbang pertama bersamaku?" Qinan, jangan mau dibodohi. Setelah melewati gerbang pertama, tekanannya tiba-tiba akan meningkat 3 kali lipat. Jika kau terburu-buru tanpa persiapan, kau akan terguncang keluar dari 3 lapisan gerbang. Ucap dari Sunlong memperingati Qinan. Namun Wuheng di sini terus memprovokasi Qinan. Ia berkata lagi, karena kau tidak berani, kalau begitu aku akan duluan pergi ya. Aku juga akan pergi duluan, ucap Sunlong lagi. Qinan di sini bergumam, tidak, aku harus mengandalkan kemauanku sendiri untuk mencapai akhir. Aku tidak boleh menggunakan martial soulku. Lanjutkan, terus maju, ucap Qinan dengan melanjutkan langkahnya walau masih terasa berat. Di sisi lain, Chen Feng, dia sedikit kagum kepada Qinan. Dia pun berkata, dia ternyata bisa melewati gerbang pertama tanpa martial soul. Cuma itu saja. Balas dari Chen Ying meremehkan Qinan. Seketika, Master Aula pun sangat geram kepada Chen Ying. Master Aula kemudian berkata, Chen Ying, jika kau terus bicara seperti itu, aku akan segera mengirimmu kembali ke puncak Chaomu. Chen Ying pun merasa terintimidasi oleh Master Aula. Kembali ke Qinan. Yin Sunlong berhenti di langkah ke-239 dan Su Wuheng 1 langkah lebih darinya. Su Wuheng benar-benar jahat. Jika dia tidak mengandalkan 3 artefak raja, dia tidak akan bisa mencapai langkah ke-240. Wuheng kemudian melirik ke arah Qinan dan memprovokasi Qinan kembali. Qinan, untuk apa sih kau masih berjuang dengan sia-sia? Kalau itu menyakitkan, lebih baik kau menyerah saja. Sunlong sangat kesal kepada Wuheng. Sunlong di sini membalas ucapan Wuheng. Wuheng, kau benar-benar tidak tahu malu mengganggu hati orang lain dengan kata-katamu. Kau diam saja pecundang, balas dari Wuheng menjawab ucapan dari Sunlong. Namun Qinan di sini dengan tekadnya ia terus melangkahkan kaki. Tidak, aku tidak akan pernah berhenti di sini. Namun tiba-tiba Qinan ambruk seketika. Sunlong pun memperingati Qinan. Qinan, hati-hati. Wuheng di sini menertawakan Qinan. Hahaha, Qinan, tanpa martial soul, apa bedanya kau dan orang biasa? Sungguh kegigihan yang konyol. Setelah ujian ini selesai, aku akan menamparmu di depan semua orang. Namun Qinan tidak memperdulikan ucapan Wuheng. Ia terus berkata, lanjutkan terus, maju tanpa mundur. Akhirnya Qinan pun sampai di langkah 240 langkah. Wuheng kembali mengolok-olok Qinan. Qinan, sekarang kau sudah setengah mati hanya dengan 240 langkah. Apalagi 300 langkah. Jangan baru mimpi, menyerah saja cepat. Namun tiba-tiba kejadian aneh terjadi kepada Qinan. Qinan bergumam, apa yang terjadi? Di sisi lain, Master Aula Jin berkata, tujuan dari pembuatan 3 lapis gerbang adalah untuk mempertajam kemauan para murid. Hari ini Qinan tidak melepaskan martial soul dan juga tidak menggunakan artefak. Dia mencapai 241 langkah hanya dengan kemauannya. Oleh karena itu dia diakui oleh gerbang pertama dan kedua. Ucap dari Master Aula Jin. Dan Qinan akhirnya mencapai 299 langkah. Dan 1 langkah lagi dia akan berhasil memenangkan pertaruhan. Hal itu membuat Wuheng panik. Sial, ucap Wuheng. Master Aula Jin di sini tersenyum dan kembali berkata, Qinan belum menggunakan martial soul-nya sejauh ini.
Jika dia melepaskan Martial Soul-nya, dia pasti bisa mencapai 300 langkah. Namun ketika Keenan akan mencapai 300 langkah, tiba-tiba badannya terasa berat. Ia pun tersungkur kembali. Gawat, aku khawatir tubuh Keenan benar-benar dihancurkan. Ini hanyalah ujian, tidak perlu sampai bertarung seperti itu kan? Ucap para kerumunan. Wu Heng tertawa. Hahaha. Keenan, apa hebatnya mencapai langkah ke-300 dengan menggunakan Martial Soul-mu? Sebagai jenius tak tertandingi, kau tidak boleh menggunakan Martial Soul-mu. Kalau tidak, meskipun kau mencapai 300 langkah, aku tidak akan menerimanya. Ucap Wu Heng. Keenan pun membalas. Kau pikir aku sama denganmu, balas Keenan. Apakah Keenan akan berhasil mencapai 300 langkah tanpa menggunakan Martial Soul-nya? Kita nantikan kelanjutannya di part selanjutnya.